بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla masih memberi kesempatan kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, di majelis ilmu, dan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga panjenengan semua diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, keistiqomahan untuk bisa terus melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada kalanya orang itu tidak istiqomah, ada kalanya orang itu tidak semangat melakukan kebaikan, dan terlebih lagi ketika seseorang itu berada di usia yang tidak lagi muda. Oleh karenanya Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari rasa malas dan kejelekan di masa tua. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Kata Rasul SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas dan dari kejelekan di hari tua. Karena ketika seseorang memasuki usia yang tidak lagi muda, itu terkumpul pada dirinya banyak sekali kejelekan-kejelekan berupa rasa malas dan lain sebagainya, karena tulang sudah mulai melemah dan semua serba lemah, sehingga untuk melakukan aktivitas itu butuh tenaga ekstra. Beda dengan pemuda, di mana tulangnya masih kuat, semuanya masih kuat, sehingga untuk melakukan sesuatu itu dia tidak membutuhkan tenaga seperti atau sebesar yang dibutuhkan oleh orang yang berada di usia tua. Sebelum saya mulai babnya, kemarin saya ada janji tentang masalah waris ya, yaitu seorang suami wafat kemudian meninggalkan seorang istri, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Iya Pak? Betul. Baik. Al-Imam Ar-Rabi menjawab dalam masalah ini, Babus Sumun, saya pernah hafal syairnya. Babus Sumun, As-sumun lizzawjati wazzawjati ma'al banina aw ma'al banati ma'a awladil banina fa'lami wa la tabinnal jam'a syartu fafhami. Al-Imam Ar-Rabi mengatakan pada bab 1/8. Jadi ada golongan orang-orang yang mendapatkan 1/8 dari warisan. Siapa itu? As-sumun lizzawjati wazzawjati ma'al banina aw ma'al banati, yaitu seorang istri atau lebih dari satu orang istri yang dia memiliki anak laki-laki atau dia memiliki anak perempuan, maka istrinya mendapat as-sumun, yaitu 1/8 dari harta waris. Ma'auladil banina fa'lami, atau istrinya memiliki cucu, maka dia mendapatkan 1/8 dari harta waris. Misal, seorang suami meninggalkan istri dan seorang anak, maka istrinya mendapatkan 1/8, kemudian sisa dari warisnya itu dibagikan kepada anak tersebut. Atau seorang istri seorang suami meninggalkan
meninggal dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak laki-laki, maka istrinya mendapat 1/8 dan sisanya diambil dibagi rata kepada 3 orang anak laki-laki. Atau seorang suami meninggal dan meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak perempuan, maka istrinya mendapat 1/8 dan sisanya diberikan semuanya kepada anak perempuannya kalau tidak ada ahli waris yang lain. Atau seorang istri meninggal dan dia meninggalkan aulad badil mayit, yaitu cucunya mayit, maka istri tersebut mendapatkan 1/8 dan sisanya dibagi rata kepada cucu-cucunya. Jadi ketika seorang suami meninggal, kemudian dia meninggalkan istri, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, maka istrinya mendapatkan 1/8 dari harta waris. Itu dihitung dulu. Kemudian sisanya itu dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Ukuran waris anak laki-laki itu adalah lidzakari mithlu hadzil unthayain, yaitu 1 orang anak laki-laki setara dengan 2 orang anak perempuan. Maka anak laki-laki ini perbandingannya adalah 1, mendapatkan 2, kemudian 2 anak perempuan ini mendapatkan 1, sehingga sisa harta waris itu dibagi menjadi 4. Karena 1 anak laki-laki itu dia mendapatkan 2 anak perempuan mendapatkan masing-masing 1 perbandingannya, sehingga sisa harta waris dibagi menjadi 4. Misal kalau kita punya uang 100.000, maka kita bagi 4, berapa? 25.000. Maka masing-masing anak perempuan ini mendapatkan 25, sisanya 50.000 untuk anak laki-laki. Paham? Jangan tanya selain soal ini. Dua anak perempuan, 1 anak laki-laki, maka aslul masalahnya itu adalah 4, sehingga dia dibagi 4. Kenapa ke 4? Total orangnya 3, tapi laki-lakinya mendapatkan 2, karena perbandingan 1 laki-laki itu 2 perempuan. Jadi ibaratnya nilai 1 orang atau 1 anak laki-laki nilainya itu sama seperti 2 perempuan, sehingga totalnya ada 4 orang. Secara aslul masalah dalam faraid, maka sisa waris itu dibagi menjadi 4. Paham? Tidak. Kalau laki-lakinya 2, maka dibagi 8. 2, 4 bagi 6. Tidak. Saya bilang meninggalkan 1 orang laki-laki dan 2 anak perempuan, maka ini dibagi 4. Laki-laki itu dihitung 2, dan 1 perempuan dihitung 1 perempuan dihitung 1, maka dibagi 4. Kalau dia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, maka 2 anak laki-laki dikali 2, 4, dan 2 anak perempuan masing-masing mendapatkan 1 jatahnya. Hitungannya, maka uang 100.000 tadi itu dibagi menjadi 6 orang. Paham? Monggo dihitung sendiri. Jadi begitu. Jadi kalau meninggalkan 250 juta atau 850 juta, maka 850 juta diambil 1/8-nya dulu. Kemudian setelah itu dibagi menjadi 4, karena dia meninggalkan 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Intinya laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan masing-masing 1. Jelas setelah dikurangi hutang, karena hutang harus ditunaikan terlebih dahulu. Sebab kalau hutang itu bukan termasuk ke dalam harta peninggalan mayit. Hutang itu adalah harta orang lain yang ada pada harta si mayit. Maka itu hak orang lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu.
Sehingga ketika hutangnya selesai lunas, maka sisanya adalah harta si mayit dan itu yang akan diwariskan. Dan juga setelah dikurangi wasiat, ya, barangkali ada wasiat yang harus ditunaikan oleh si mayit. Nah, kalau hibah tidak ada, karena hibah itu dibagi ketika si mayit dalam keadaan hidup. Jadi ada 3 istilah, ada wasiat, ada waris, ada hibah. Kalau hibah itu adalah pembagian harta si mayit ketika si mayit masih hidup dan dalam keadaan sehat. Karena ketika harta itu dibagi ketika si mayit dalam keadaan sakit, maka jatuhnya bukan hibah tapi wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh dibagikan kepada ahli waris, tapi dia harus dibagikan kepada selain ahli waris. Dan total maksimal itu hanya mendapatkan 1/3 dari harta waris. Adapun pembagian harta setelah si mayit meninggal maka dinamakan waris. Paham sampai sini? Kalau dinamakan waris, maka dia dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang Allah syariatkan. Dan untuk orang yang meninggalkan kasus tadi itu, maka istri tersebut masuk ke dalam sumun. Kalau istrinya tidak punya anak, maka dia masuk ke dalam rubu', yaitu 1/4. Maka istrinya mendapatkan 1/4 bagian. Nanti tinggal persatunya ahli waris yang lain bagaimana hitungannya, begitu. Tapi kalau tidak punya anak, nggak punya siapa-siapa, hanya istri, maka istri mewarisi semua harta suami. Tapi kalau ada ahli waris yang lain selain istri, tapi istri nggak punya anak, maka dia mendapatkan 1/4. Kalau istri punya anak, maka dia mendapatkan 1/8, as-sumun. Nah, barakallahu fiik. Kalau waris itu nggak bisa dadakan, karena saya harus buka-buka hafalan lagi. Dulu pernah menghafal dan dulu pernah distorkan sama syekh juga, dan dulu pernah mumtaz juga. Tapi untuk bisa waris itu kita butuh banyak latihan dan kita harus menghafalkan bagian-bagian. Siapa saja yang mendapatkan anis 1/2, siapa saja yang mendapatkan ar-rubu' 1/4, siapa saja yang mendapatkan as-sumun 1/8, siapa saja yang mendapatkan as-sulusani 2/3 bagian, begitu. Itu kita harus hafal bagian-bagiannya. Dan siapa saja golongan yang masuk al-hajab, yaitu golongan-golongan yang terhalang dari waris karena sebab-sebab tertentu. Nah, itu kita harus hafal juga. Baik. Kita masuk ke bab silaturahim. Setelah sebelumnya Al-Imam Bukhari membawakan bab tentang wajibnya silaturahim. Kemudian beliau menulis bab silaturahim. Bismillah. Haddatsana Abu Nu'aim qala, Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim qala, dia berkata, haddatsana Amr ibn Utsman ibn Abdullah ibn Mauhib qala, telah menceritakan kepada kami Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mauhib qala, dia berkata, sami'tu Musa ibn Talha yadkuru, aku mendengar Musa bin Talha yadkuru, dia menyebutkan an Abi Ayyub al-Ansari, dari Abu Ayyub al-Ansari, anna a'rabiyan arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi faqala, bahwasanya ada seorang A'rabi. A'rabi itu apa kemarin? Arab, orang Arab Badui. Ada 2 istilah, yaitu Arabiyun dan A'rabiyun. Kalau A'rab itu adalah orang-orang Arab Badui, artinya orang-orang Arab yang tinggal di pedesaan atau di pedalaman. Nah, itu namanya A'rabi. Ada juga A'jami. A'jami itu artinya adalah orang-orang non-Arab. Setiap orang yang bukan Arab makanya dinamakan A'jam, orang Ajam. Jadi kita mengenal 3 istilah: Arabiyah, Arabiyun, A'rabiyun, dan A'jamiyun. Seperti itu. Paham ya?
Tiba-tiba ada seorang A'rabi yang mencegat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berada di tengah perjalanan. Faqal, lantas A'rabi ini mengatakan kepada Rasul, beda kalau sahabat yang tanya itu selalu didahului dengan kata ya Rasulullah sebagai bentuk sopan. Tapi kalau A'rabi yang tanya itu nggak pakai ya Rasulullah, langsung akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Coba bayangin, Nabi SAW lagi jalan dicegat tanpa permisi, tanpa bilang Rasulullah, langsung tanya, coba kasih tahu aku apa yang bisa mendekatkan aku kepada surga dan yang bisa menjauhkan aku dari neraka. Tidak pakai permisi. Ini bedanya A'rabi dengan para sahabat. Tapi di antara kebiasaan orang-orang Mekah itu mereka suka menyusukan nabi-nabi mereka. Mereka suka menyusukan anak-anak mereka itu kepada orang-orang A'rabi. Karena orang-orang A'rabi itu berada di pedesaan. Karena orang-orang Arab Mekah itu berkeyakinan para perempuan A'rabi itu mereka lebih kuat dibanding perempuan Arab. Perempuan yang hidup di pedesaan itu lebih kuat. Makanya dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meskipun ibunda dia Aminah itu mengeluarkan air susu, tetap disusukan kepada orang lain. Dan orang-orang ini adalah orang-orang A'rabi. Di antaranya adalah Halimatus Sa'diyah. Inilah orang-orang A'rabi dari suku Bani Sa'ad yang ada di pedesaan waktu itu. Nah, gunanya apa? Yang pertama adalah untuk menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang-orang A'rabi itu adalah orang yang kuat-kuat. Yang kedua adalah mereka meyakini bahwa bahasa Arab yang diucapkan oleh A'rabi itu lebih fasih dibanding orang-orang Arab yang hidup di Mekah, yang tidak tinggal di pedesaan. Ini keutamaan A'rabi. Cuman yang gitu, namanya orang Arab pedalaman, kadang tata kramanya kurang, sopan santunnya kurang. Buktinya apa? Ini buktinya. Nabi lagi jalan dicegat tanpa bilang ya Rasulullah, nggak pakai, langsung mengatakan akhbirni, coba kasih tahu aku. Bahasa kasar, Reneo apa kayak honor aku, apa sih amalan sing menyebabkan masuk ke surga itu? Langsung, nggak ada sopan santunnya. Tapi kalau sahabat itu datang kepada Nabi, dia bilang ya Rasulullah akhbirni, begitu. Tanyanya lebih sopan dibanding A'rabi. Lantas Rasul SAW memberikan 4 hal terkait amalan yang mendekatkan seseorang kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Yang pertama adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan engkau tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Kalau mau masuk surga, terbebas dari neraka, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, wa tu'tuz zakat, wa tu'tiz zakat atau wa tu'tiz zakat, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung silaturahim. Sisi pendalilan dari bab ini adalah ada pada bagian terakhir, yaitu di mana Rasulullah SAW memasukkan silaturahim kepada suatu amalan yang memasukkan dalam surga dan menjauhkan seseorang kepada neraka. Baik, kita pelajari sedikit hadis ini sesuai dengan syarah hadisnya. Apa yang dimaksud dengan ta'budullah? Di sini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ta'budullah. Yang dimaksud dengan ta'budullah adalah al-ibadah, yaitu seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ibadah? Ayo kita ibadah kepada Allah. Apa ibadah? Ibadah secara bahasa itu maknanya adalah ibadah secara bahasa itu maknanya adalah at-tadallul wal khudu, yaitu menghinakan diri dan merendahkan diri. Itu makna ibadah. Karena maknanya menghinakan diri dan merendahkan diri,
Makanya dia tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Karena kalau dia diperuntukkan kepada selain Allah, berarti dia telah menghinakan diri kepada selain Allah. Sedangkan menghinakan diri itu hanya boleh diperuntukkan kepada Allah. Ini makna ibadah secara bahasa. Adapun makna ibadah secara syariat adalah kullu ma yuhibbuhullahu wa yardah min aqwalin wa af'alin ad-dhahirati wal batinati, yaitu segala apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, ad-dhahirati, baik yang dohir, wal batinati, maupun yang batin. Ini ibadah. Maka setiap ucapan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, baik secara dohir maupun batin, maka dia masuk ke dalam ibadah. Perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah, baik secara dohir maupun batin, maka dia termasuk ke dalam ibadah. Bahkan perkara-perkara yang sifatnya mubah, yang dia dicintai Allah dan diridhoi Allah, kemudian pelakunya meniatkan perkara tersebut untuk ibadah, maka dia terhitung sebagai ibadah. Contoh, di antara contoh dari ibadah berupa ucapan seperti doa. Di antara contoh ibadah yang berupa perbuatan seperti ad-dabhu, menyembelih, as-sholat, sholat. Yang berupa ucapan selain doa apa kira-kira? Apa selain doa? Yang berupa ucapan? Dzikir. Apalagi? Al-kalimatut thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik. Kata Rasul, al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Berkata yang baik itu adalah ibadah. Adapun contoh dari perbuatan banyak. Ad-dabhu, menyembelih, salat, umroh, haji, amar ma'ruf nahi munkar, sedekah, itu semua ibadah. Termasuk juga perkara-perkara yang sifatnya mubah. Mubah itu apa Ustaz? Mubah itu adalah sesuatu yang kalau pelakunya melakukan, dia tidak mendapatkan pahala, dan kalau pelakunya meninggalkan, dia tidak mendapatkan dosa. Itu artinya mubah. Definisinya dalam ushul fiqh, ma la yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Segala apa yang tidak mendapatkan pahala pelakunya, dan segala apa yang tidak disiksa pelakunya ketika meninggalkan, itu namanya perkara yang mubah. Contoh, makan, minum, tidur, ini namanya perkara yang mubah. Kalau enggak tidur apakah dosa? Tidak. Kalau tidur apakah dapat pahala? Tidak. Makan, kalau makan apakah orang dapat pahala? Tidak. Kalau enggak makan apakah orang mendapat dosa? Tidak. Ini perkara mubah. Maka perkara mubah ini apabila dia niatkan untuk ibadah, maka dia menjadi ibadah. Seperti itu. Demikian juga dengan perkara yang haram. Perkara yang haram itu bisa berbuah pahala. Kapan? Ketika seseorang berniat meninggalkan perkara yang haram karena Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia meninggalkan perkara yang haram bukan karena Allah, tapi karena sebab yang lain, maka dia tetap mendapatkan dosa. Contoh, seorang yang ingin mencuri, dia tidak jadi mencuri karena sebab rumah yang dicuri tersebut ada anjingnya, sehingga dia nggak jadi mencuri. Orang seperti ini dapat pahala, dapat dosa. Dia nggak jadi mencuri loh ya. Kenapa dapat dosa? Iya. Nah, jadi ketika Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang berniat untuk melakukan kejelekan dan tidak jadi melakukan, maka ditulis baginya hasanatan kamilatan, satu pahala secara sempurna.
Para ulama menjelaskan ini bisa bernilai ibadah kapan? Ketika dia meninggalkan perkara haram ini karena Allah, karena takut sama Allah, karena takut siksa neraka, dia tinggalkan, maka baru dia ditulis satu pahala. Tapi kalau dia meninggalkan bukan karena Allah, dia tetap mendapat dosa. Bukan perbuatan yang berdosa, tapi dia ditulis dosa karena sebab niatnya. Karena dia nggak jadi melakukan. Kalau dia jadi melakukan, maka perbuatannya ditulis dosa. Tapi dia nggak jadi melakukan perbuatan tersebut, tapi dia masih berniat untuk melakukan, cuman tidak sempat melakukan. Ingat, cuman tidak sempat melakukan, maka dia ditulis satu dosa. Itu dosa niat. Maka para ulama mengatakan orang yang tidak sempat melakukan perbuatan haram bukan karena Allah, tapi memang karena dia tidak memiliki kesempatan, maka dia tetap disiksa oleh Allah disebabkan niatnya. Nah, ini penting dalam masalah ibadah. Kemudian watuqimus shalah. Mau baca? Syarhul kalimat, penjelasan per kalimat watuqimus shalah, mendirikan salat. Apa yang dimaksud dengan mendirikan salat? Tu'addil Watu'diha Di sini ada banyak hukum fikih sebenarnya, cuman kita bahas ringkas. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan mendirikan sholat yaitu tu'addiluha arkanuha, yaitu menegakkan rukun-rukunnya, menegakkan rukun-rukunnya. Berarti nggak boleh cepat-cepat. Semua rukun-rukunnya harus dilakukan secara sempurna. Tidak boleh ada rukun yang ditinggalkan satupun. Di dalam ibadah ingat, ada yang dinamakan rukun, ada yang dinamakan wajib, ada yang dinamakan sunnah. Rukun apabila ditinggalkan satu saja, maka sholatnya batal. Wajib apabila dia ditinggalkan, maka pelakunya sujud sahwi. Sunnah apabila dia ditinggalkan, maka tidak mengapa. Itu di dalam sholat terbagi antara syarat, rukun, wajib, dan sunnahnya sholat. Menegakkan rukun-rukunnya. Kalau seseorang tidak tumaknina misalkan, maka dia tidak sah sholatnya. Mengapa? Karena tumaknina itu bagian dari rukun sholat. Paham sampai sini? Dan dalilnya adalah ketika Rasul SAW melihat seorang pemuda yang sholat, kemudian selesai sholat fasallama, dia mengucapkan salam kepada Rasul SAW. Kemudian Rasul mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Rasul mengatakan kepada pemuda ini, kembalilah, sholatlah lagi karena kamu belum sholat. Lantas dia sholat untuk kedua kalinya. Selesai sholat, Nabi mengatakan hal yang sama, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah, sholatlah lagi, kamu belum sholat. Yang ketiga dia sholat. Selesai sholat, maka Nabi mengatakan hal yang sama, sampai dia mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq ma uqsinu ghairu hada. Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat kecuali seperti ini. Lantas Rasulullah SAW mengajarkan dia sholat, di mana Rasul mengatakan idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu hendak sholat, maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku sampai engkau tumaknina dalam ruku. Jadi pemuda ini kenapa kok disuruh ngulang sholatnya? Karena dia meninggalkan satu rukun, yaitu apa? Tumaknina. Ya kan? Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu ruku sampai tumaknina dalam ruku. Kemudian engkau berdiri i'tidal hatta tatma'inna
qa'iman, sampai engkau tenang dalam berdiri. Masjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tenang ketika sujud. Kemudian marfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian engkau bangkit dari sujud. Apa itu? Duduk di antara dua sujud. Hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau tenang dalam duduk. Jadi tumaknina. Sekarang pertanyaannya, apa ukuran tumaknina? Jenengan dikatakan tumaknina itu ketika kapan? Ketika seperti apa? Ada mengatakan panjang mengucapkan subhanallah. Boleh. Ada yang paling gampang. Definisi tumaknina adalah ketika tulang-tulang telah kembali kepada tempatnya. Maka ketika rukuk, ketika dia bangkit, ini tulang masih belum kembali kepada tempatnya masing-masing. Ketika dia sudah berdiri tegak, maka tulang-tulangnya telah kembali ke tempat-tempatnya, baru dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Sehingga ketika dia mengucapkan Rabbana walakal hamd, dia mengucapkan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Beda ketika tulang-tulang belum kembali secara sempurna ke tempatnya, maka dia mengucapkan Rabbana walakal hamd itu secara tergesa-gesa. Sami Allahu liman hamidah, baru berdiri dek Rabbana walakal hamd, langsung sujud. Ini tidak tumaknina. Tapi yang betul adalah dia berdiri dia berdiri Sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak kembali semua dan mengucapkan Rabbana walakal hamd, baru dia takbir untuk sujud. Seperti itu. Kemudian waktu di fi awqatiha, dan melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Karena kalau di luar waktu sholatnya tidak sah. Sebab melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya itu termasuk syarat sah sholat, bukan rukun. Syarat sah sholat. Apa beda syarat dengan rukun? Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi ketika di dalam ibadah. Syarat sesuatu yang harus dipenuhi ketika di luar ibadah. Gak mungkin sholat dalam keadaan berwudu, ya kan? Syarat sesuatu yang harus dipenuhi ketika di luar ibadah. Dan di antara syarat sah sholat itu adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Ada lagi apa? Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Apalagi Islam, balik, akal. Terus dalam keadaan tuhur, suci. Nah, itu syarat namanya. Maka mendirikan sholat itu harus sesuai dengan waktunya. Ma'al jamaah, bersama jamaah. Baik, apa hukum sholat berjamaah? Wajib atau sunnah? Wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad. Artinya ketika seseorang tidak melakukan berjamaah, maka dia tidak berdosa. Tapi dia muakkad, ditekankan untuk berjamaah. Baik, saya kasih kasus ke panjenengan. Misalkan Rasul SAW memerintahkan kita untuk sholat tepat waktu di awal waktu, betul? Misalkan panjenengan sholat duhur, sudah masuk waktu duhur, tapi ternyata jamaah karyawan, para karyawan itu akan mengadakan jamaah di jam 2 siang. Mana yang jenengan dulukan? Sholat di awal waktu atau sholat di akhir waktu bersama jamaah? Ayo, di awal waktu atau di akhir waktu bersama jamaah? Di awal waktu. Kok di awal waktu jenengan sendirian? Jamaahnya ada di akhir waktu. Sholatnya di awal, di akhir? Di akhir. Yang dikejar jamaahnya, bukan waktunya. Para ulama mengatakan sholat as-sholatu ma'al jamaah afdolu, lebih utama dibanding sholat di awal waktu. Sholat bersama jamaah lebih utama dibanding sholat di awal waktu. Jadi jamaah meskipun dia bukan wajib tapi sunnah muakkad, tapi dia lebih diutamakan dibanding di awal waktu. Bi khusyu'in wa khudu'in, dengan khusyuk dan khudu'. Khudu' salah satu dari makna ibadah. Nah, lanjut.
Ada. Masbuk. Nah. Baik. Ini muskilah ketika masbuk mana yang lebih afdol, apakah bikin jamaah baru atau tidak? Ini muskilah. Kenapa muskilah? Karena kadang orang-orang akhirnya menggampangkan masbuk, menggampangkan terlambat dengan pemikiran nanti kan aku bisa jamaah begitu. Yang saya ingat dari penjelasan Ustadz saya dulu adalah kalau masjid tersebut dipimpin oleh imam rawatib, maka tidak boleh ada jamaah selain jamaah yang dipimpin oleh imam rawatib. Maka orang-orang yang datang itu dia harus sholat sendiri karena sudah ada imam rawatibnya. Tapi kalau masjid tersebut seperti masjid safar misalkan, dia tidak dipimpin oleh imam rawatib, maka jamaah yang datang itu dia boleh membuat jamaah sendiri dengan syarat tidak boleh ada dua jamaah dalam satu masjid. Kadang dalam satu masjid ada sholat jamaah, kemudian datang orang dia membuat jamaah sendiri bersama rombongannya. Ini nggak boleh. Ada dua jamaah dalam satu masjid. Dia tetap harus ada satu jamaah dalam satu masjid. Ini terkait masjid yang memang dipakai untuk persinggahan atau safar. Tapi kalau masjid tersebut telah dipimpin oleh satu imam rawatib, maka nggak boleh jamaah, nggak boleh ada jamaah selain jamaah bersama imam rawatib tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian Ustadz saya dulu mengatakan, Ustadz Amin, beliau mengatakan ini pendapatnya Syekh Albani. Jadi ketika waktu itu saya ajak jamaah, beliau mengatakan enggak, antum nggak usah jamaah sama saya, kita sholat sendiri-sendiri saja. Karena masjidnya telah dipimpin oleh imam rawatib. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini terkait fikih. Fikih itu luas, barangkali di sana ada pendapat-pendapat yang lain selain pendapat ini. Nah, ada lagi? Lanjut tasilur rahim. Tasilur rahim ay tusilu ila aqaribika wa tuwasi dzul qurbati fil khairati. Makna tasilur rahim adalah tuhsinu ila aqaribik, yaitu engkau berbuat baik kepada kerabat-kerabat, wa tuwasi dzul qurba, dan engkau membuat senang orang-orang yang memiliki hubungan kerabat kepada denganmu fil khairat, dalam kebaikan. Ini makna dari silaturahim. Nah, kemudian faedah hadisnya Fikul hadis awal harus sahabati ala ma'rifati al-mujibati lil jannati wal ma'qudati wal mub'ad wal mab'udati 'anil nar. Nah, faedah yang pertama adalah khirsus sahabat. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang semangatnya para sahabat. Semangat apa itu? Ala ma'rifati a'malil mujibatil jannah, untuk mengetahui amal-amal apa saja sih yang bisa membuat masuk ke dalam surga, wal mub'idati 'anil nar, dan bisa membuat orang itu jauh dari neraka. Nah, dari mana semangatnya? Dari pertanyaan tersebut. Makanya kalau kita jumpai sekarang kita masuk hadis 49, betapa banyak hukum syariat itu lahir dari pertanyaan para sahabat. Maka ini menunjukkan para sahabat itu senang sekali bertanya, menunjukkan para sahabat itu semangat dalam masalah ilmu. Bahkan bertanya itu merupakan wasilah atau sarana seseorang dalam belajar. Dan gak cuma belajar, seseorang kalau ingin mengembangkan ilmu, maka sarananya adalah bertanya. Bahkan kalau orang gak bertanya, dia akan menjadi orang yang tercela. Contoh misalkan kisah tentang seorang sahabat yang kepalanya kena batu dan terluka. Kemudian dia mati. Kemudian dia
tanya kepada sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsa, kalian punya rukhsa enggak? Dia karena dia terluka, kemudian malamnya itu dia mimpi basah, maka dia harus mandi junub, tapi dia nggak bisa mandi junub sebab kepalanya terluka. Maka dia tanya, kalian punya rukhsa enggak? Rukhsa itu keringanan enggak? Maka sahabat dengan ilmu mereka, selama ada air maka nggak ada rukhsa. Sehingga sahabat tanya, mana jidulaka rukhsa? Enggak, kami nggak punya rukhsa untukmu, kamu harus mandi. Akhirnya orang ini mandi dan mati, meninggal. Kemudian sahabat wadul kepada kanjeng Nabi. Nabi marah. Nabi mengatakan, ala tas'alu idlam ta'lamun. Kenapa mereka nggak tanya kalau mereka nggak tahu? Innama su'alul ayyi as-su'al, obatnya kebodohan itu tanya. Nah, dicela sama Nabi SAW gara-gara berfatwa tanpa ilmu. Karena orang ini ketika dia terluka, maka dia cukup perban lukanya, kemudian dia tayamum sebagai pengganti junub. Di sini para ulama mengatakan dalam kitab fikih bahwa tayamum itu bisa menggantikan wudu, dan tidak hanya wudu, dia bisa menggantikan jinabah. Maka wanita yang haid atau wanita yang nifas, yang suci dari haid atau suci dari nifas, tapi dia nggak bisa mandi karena mungkin ada luka atau mungkin dia sakit, maka mandinya tadi diganti dengan tayamum berdasarkan hadis yang tadi. Ada luka pun juga ada rincian. Kalau lukanya bisa kena air, maka boleh dibasuh, boleh disiram pakai air. Kalau lukanya nggak boleh kena air, maka cukup diusap. Kalau misalkan airnya tidak membahayakan. Kalau misalkan lukanya diperban, maka perbannya yang diusap. Kalau misalkan lukanya tidak diperban dan tidak boleh kena air, maka yang diusap adalah samping-sampingnya. Dan setelah itu dia bertayamum sebagai pengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang tidak boleh kena air. Seperti itu ada hukumnya seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 2, ini sesuai dengan judulnya ya, langsung saya bacakan. Tauhid, mendirikan sholat, menaikkan zakat, silaturahim merupakan amal-amal yang bisa menerangi jalan menuju surga dan menjauhkan dari neraka. Kemudian yang ketiga, nah ini yang saya jelaskan tadi, as-su'alu, bertanya itu, hiya wasilatun li talabil ilmi wasdihariha. Bertanya itu merupakan wasilah untuk mencari ilmu, wasilah untuk mendapatkan ilmu, wasilah untuk belajar. Itu obatnya itu tanya, wasdihariha, dan untuk mengembangkan ilmu. Kalau ilmu dia nggak ada pertanyaan, dia nggak tanya, maka ilmunya nggak bisa berkembang. Kenapa? Karena bisa jadi ada kasus-kasus yang tidak dia jumpai atau dia tidak ketahui ilmunya. Dia punya pondasi ilmunya, tapi ketika ada kasus, maka pondasi ini atau dasar ilmu ini tidak bisa diterapkan di kasus ini, butuh pengembangan. Nah, pengembangan ini tadi itu obatnya adalah dengan bertanya. Kemudian yang keempat, sesuai dengan bab kita, yaitu ahammiyatu silaturrahim, yaitu pentingnya silaturahim. Apa bukti pentingnya? Bukti pentingnya adalah Nabi SAW memasukkan silaturahim termasuk ke dalam amal yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Dan Nabi SAW memasukkan silaturahim barengan bersama dengan tauhid, sholat, dan zakat. Nabi SAW memakai kata apa ini di atas? Memakai waw. Waw ini dalam bahasa Arab namanya waw atof. Waw atof itu fungsinya apa? Menyamakan dalam hal hukum. Jadi kalau ada beberapa kata kemudian dia disambung dengan wa, berarti semua yang disambung dengan wa ini memiliki kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pentingnya, sama-sama ditekankan, dan sama-sama membuat orang masuk ke surga atau menjauhkan orang dari neraka. Adapun pahalanya tentu berbeda, adapun tingkat kewajibannya mungkin
beda, tapi secara penekanan, secara kedudukan itu sama antara tauhid, sholat, zakat, dan silaturahim, yaitu sama-sama wajib, sama-sama membuat ke surga, sama-sama membuat orang masuk ke neraka. Kalau nggak melakukan, maka sama-sama tidak masuk surga dan sama-sama masuk ke dalam neraka. Jadi kedudukannya sama. Ini menunjukkan akan pentingnya silaturahim. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, Fadl, ada yang bertanya? Anaknya meninggal dulu, kemudian anaknya meninggal dulu, kemudian ketika dua anak, dua orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, apakah anak yang meninggal dulu mendapatkan waris? Kalau ketika anak yang meninggal mendapatkan waris, nah, yang saya ingat, cuman saya lupa lafadznya dalam Ar-Rahbi ini. Itu kalau dia meninggal maka dia tidak mendapatkan waris. Kenapa? Karena waris itu adalah untuk ahli waris yang hidup. Untuk ahli waris yang hidup. Adapun yang meninggal maka dia tidak mendapatkan bagian dari waris. Karena waris itu pembagian harta kepada ahli waris yang masih hidup. Sehingga si fulan meninggalkan siapa saja. Ini siapa saja, ini masih hidup semuanya. Karena dia akan mewarisi harta dari si fulan yang meninggal tadi. Nah, kalau ahli warisnya tadi itu meninggal, maka akan diberikan kepada tingkat ahli waris yang berikutnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi soalnya si suami meninggalkan istri dan 2 orang anak, 3 orang anak tadi, 3 orang anaknya meninggal, berarti istri dianggap tidak punya anak, maka istri mendapatkan warisan dari suami. Nah, kalau istrinya nggak punya anak tapi ada ahli waris lain yang ikut serta, misalkan kakek, nenek, atau cucunya anak tadi itu, maka istrinya mendapatkan 1/4. Seperti itu. Jadi kalau wafat semua, maka beralih ke bagian yang lain yang masuk ke dalam waris tadi itu. Dan bahkan nanti ada namanya asoba misalkan. Asoba itu adalah ketika warisan telah dibagikan kepada ashabul furud. Ashabul furud itu adalah orang-orang yang wajib mendapatkan ahli waris. Nah, ternyata hartanya masih sisa. Nah, sisa ini masuk ke dalam asoba. Jadi orang-orang yang masuk ke ashabul furud dan masuk juga ke dalam asoba, dia dapat double waris. Bagian waris dia di ashabul furud dan bagian waris dia ketika dia masuk ke dalam asoba. Itu ada hitungan-hitungannya, ada penjelasannya, ada jenis-jenisnya, kapan dia masuk asoba, kapan dia terhajab. Terhajab itu cucu, misalkan begini, si suami meninggalkan seorang istri, seorang anak, dan 1 orang cucu, maka cucu ini hajab, nggak dapat warisan. Kenapa? Karena anaknya masih hidup. Cucu akan mendapatkan warisan ketika anaknya sudah wafat. Tapi kalau anaknya masih hidup, maka cucu ini masuk ke dalam hajab, terhalang dari warisan. Nah, itu ada seperti itu nanti. Dan itu butuh lagi latihan. Dan memang bukan spesialis saya di situ. Cuman saya kepingin memperdalam itu sebenarnya. Cuman waktunya qadarullah nggak pernah ada. Nah, ada lagi? Tidak ada? Pak Nanang tidak ada, jadi nggak tanya. Nah, terakhir mungkin ya, setengah jam. Berarti wakaf tadi menamakan semuanya kayak hadis larangan musibah kayak kunana itu mati akwamun yastahiluna firrawan harim wal khamrawan ma'azim. Iya. Akhirnya secara hukum statusnya sama. Ma'azif, khomer dan lain itu statusnya sama. Antum bisa baca penjelasan makna waw atof itu dalam Al-Awamil karya Syekh Al-Jurjani. Bisa dibeli di Ampel Sasa berupa map, kitabnya warna kuning. Di situ dijelaskan Syekh Al-Jurjani Syarhul Awamil
Itu syarat tentang amil-amil dalam bahasa Arab, jumlahnya ada 100. Dia sebutkan makna-maknanya dan dia kasih contoh tentang makna-makna tersebut dengan dalil Al-Quran. Jadi prakteknya itu dia ambil dari dalil Al-Quran. Misalnya waw atof maknanya ini, atau misalkan dalam surah Al-Asr itu innal insana lafi khusrin. La itu maknanya istighraq. Nah, itu nanti bisa dijumpai dengan la bermakna istighraq di mana di kitab Al-Awamil. Itu harganya murah saja, mungkin sekitar 10.000 kalau nggak salah, tapi faedahnya luar biasa. Cuman kitabnya kuning, jadi agak susah, agak jelimet. Karena kitab kuning yang berupa map itu yang dikaji di pondok-pondok pesantren NU itu kan penjelasan di kotak, matanya ada di luar kotak. Beda dengan kitab seperti ini. Kalau kitab seperti ini, matanya di atasnya, bawahnya ini penjelasannya. Tapi kalau yang berupa map itu beda. Dan itu banyak bisa dijumpai di Apel Sasa, Syarah Jurumiyah, Syarah Al-Awamil, terus Syarah Mukhtasar Jiddan, itu punyanya siapa itu yang mencela Syekh Albani itu? Hasan As-Saqqaf. Nah, itu dia punya Syarah Jurumiyah yang dikaji. Itu namanya Syarahul Mukhtasar Jiddan dan lain sebagainya. Banyak itu bisa dibeli di Sasa kalau antum ingin tahu makna-makna amil dalam bahasa Arab. Nah, ada lagi? Nggih, Pak. Saya kok derdek kalau jenengan yang tanya ini. Derdek. Padahal Yang saya tanyakan di sini masalah rukun iman. Masya Allah. rukun iman, bab percaya adanya kehidupan akhirat, tentang kondisi manusia nanti dan bangsa. Nah, Dalam sebuah hadis Rasulullah Yo. salah satu asma situn bisatun wa situn alam dan wa situn alam diri summa menjadi tanah yang artinya unsur pada hari kiamat manusia itu akan dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok yang berjalan, yang kedua kelompok naik ke neraka, dan yang ketiga kelompok berjalan wajahnya di bawah, kakinya di atas. Pertanyaannya, kita nanti akan tergolong kelompok yang mana? Alhamdulillah kalau yang ketiga berjalan atau naik ke neraka. Yang kedua. Masya Allah. Jadi memang kita di hari kiamat itu akan dibangkitkan bermacam-macam. Bahkan Rasul juga pernah mengatakan yub'atsu yaumal qiyamah ala man mata alai. Seseorang itu dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaan dia mati. Adapun gambaran bagaimana bangkitnya tentu kita tidak bisa memikirkan, tidak bisa membayangkan bagaimana modelnya orang berjalan di wajah, kaki di atas. Kita nggak bisa pikirkan itu. Tapi yang jelas bagi kita itu adalah seseorang dibangkitkan dalam keadaan berbeda-beda, dihisab dalam keadaan berbeda-beda, melewati sirat dalam keadaan berbeda-beda. Itu bagaimana kok bisa berbeda-beda? Simpel jawabannya oleh para ulama dalam kitab akidah mereka mesti mengatakan ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Terus kita masuk yang mana? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu masuk yang mana, karena itu semua sesuai dengan kadar amal-amal kita. Maka ketika kita ingin selamat, maka bagaimana kadar amal kita? Bagaimana semangat kita dalam melakukan kebaikan? Bagaimana semangat kita dalam menghadiri sholat berjamaah? Ya, kadang saya ini sudah berusaha soft 1 tapi masih saja di soft 2. Dan ukuran seseorang itu ada pada praktek ibadah sebenarnya, bukan ada pada ketinggian ilmu.
Meskipun tingginya ilmu, tapi kalau ibadahnya kalah dengan orang-orang yang nggak tinggi ilmunya, maka yang mulia adalah orang-orang yang tidak tinggi ilmunya tersebut. Berarti orang yang punya ilmu tersebut tidak manfaat ilmunya, karena dalam prakteknya itu dia kalah dengan orang-orang yang berada di bawahnya. Makanya para ulama itu suka mengatakan, janganlah engkau mengira bahwa dudukku di atas kursi ini itu lebih mulia dibanding kalian yang berada di hadapan saya. Bisa jadi kalian yang berada di hadapan saya itu lebih mulia dibanding saya yang berada di atas kursi ini. Mereka mengatakan seperti itu ketika mengajar. Ya Allah, bagaimana gambaran kita? Tapi yang jelas, ala qadri a'malihim, sesuai dengan amal-amal mereka. Kedudukan, keadaan mereka dibangkitkan sesuai dengan keadaan amal-amal mereka di dunia. Semakin banyak amalnya, semakin cepat amalnya, seperti itu pula dia di akhirat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita tidak tahu kita masuk kemana dan lain sebagainya, maka ada ibadah yang sangat agung, yaitu husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Orang berdoa, misalkan dia nggak tahu doanya dikabulkan apa enggak, ya kan? Tapi dia harus husnudzon kepada Allah kalau doanya dikabulkan. Orang mau meninggal, dia nggak tahu dia masuk surga atau tidak, maka dia harus husnudzon bahwa Allah akan mengampuni dia. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika akan wafat dia menangis. Ditanya apa sebab tangisannya, dia mengatakan, aku tidak tahu setelah ini aku ke neraka, aku ke surga. Terus ditanya, terus yang kau inginkan apa? Maka Abu Hurairah mengatakan, afu rabbi, yang aku inginkan adalah ampunan Tuhanku. Sekelas Abu Hurairah, dia berharap Allah mengampuninya ketika dia wafat. Ini bentuk husnudzon kepada Allah. Dan Rasul mengatakan apa? Sesungguhnya aku tergantung indadonni abdi, tergantung prasangka hambaku. Maksudnya adalah husnudzon. Kalau suudzon kepada Allah, maka Allah sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Kalau husnudzon kepada Allah, maka Allah juga sesuai dengan yang kita prasangkakan. Makanya kita tidak tahu apakah kita diampuni atau tidak, tapi kita punya satu ibadah yang penting yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, itu ibadah husnudzon kepada Allah. Jadi meskipun orang itu dosanya banyak, ketika dia husnudzon kepada Allah, maka biidznillah Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa dia. Seperti itu. Karena apa? Husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nggak tahu bagaimana kita di akhirat, kita nggak tahu. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa beramal. Dan yang terakhir, jangan lupa husnudzon kepada Allah. Husnudzon kalau Allah mengampuni kita, husnudzon kalau Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, husnudzon kalau Allah menyampaikan kita di neraka, husnudzon, semuanya harus husnudzon. Doa semua yang kita lakukan harus ada husnudzon kepada Allah. Cari rizki, husnudzon kepada Allah, Allah kasih kita rizki. Mendidik anak, husnudzon kepada Allah, Allah mudahkan kita. Kita belajar, husnudzon kepada Allah, semuanya harus diawali dengan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.